Wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mencuat, apalagi belum lama ini Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Apakah langkah tersebut sebagai siasat untuk menggagalkan angket? Sudah bersama saya beberapa narasumber untuk mendiskusikan persoalan ini. Melalui sambungan Zoom kami bersama dengan 3 narasumber. Dari Timnas Anies Mohaimin, Bung Refli Harun. Dari TKN Prabowo Gibran, Bung Viva Yoga, serta pengamat politik Bung Henry Satrio. Assalamualaikum, selamat malam, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Bung Refli terlebih dahulu. Baru saja disampaikan pernyataan pers dari Sekjen Nasdem, Sekjen PKB, termasuk Sekjen PKS yang kesannya akan solid bersama-sama untuk mengajukan angket. Artinya ini tinggal tunggu tanggal mainnya saja, Bang Refli. Iya, yang saya tahu juga dari Capres Anies ya, bahwa ketika partai ini solid dan kalau PDIP itu gabung, maka PDIP diharapkan jadi leadernya, jadi leading ya di dalam pengajuan hak angket ini karena dia kursi terbanyak, dan kalau koalisi 03 itu ikut, maka kan jumlah kursi di DPR jadi 314. Berbanding 261. Jadi kalau kata Erlangga Hartarto tadi makin sedikit partai di luar pemerintahan, ya kalau konteksnya yang masuk kabinet hari ini. Satu-satunya partai di luar kabinet kan cuma PKS. Tetapi dalam konteks hak angket beda lagi. Hak angket ini kan dikaitkan dengan governance pemilu. Nah, kalau soal governance pemilu, saya kira aliansi dan koalisinya berbeda begitu. Bahkan bisa dikatakan aliansi dan koalisi yang pro hak angket itu akan lebih mayoritas dengan 314 suara di atas kertas. Bung Refli, apakah Anda menilai bahwa angket ini akan bisa direalisasikan secara nyata atau hanya berakhir wacana? Saya berharap ya, karena bukan politisinya kan, saya berharap ini bisa direalisasikan. Karena kan persoalannya kan sudah nyata. Persoalan yang barangkali dipersoalkan oleh paslon 01 dan paslon 03. Dan mereka punya kepentingan yang sama untuk menggulirkan hak angket agar kecurangan yang bersifat TSM ini bisa diurai dengan tanggung jawab tentu kekuasaan eksekutif ya. Jadi ada division of labor antara Bawaslu, kemudian MK, dan tentu DPR secara politik. Saya geser ke Bung Viva. Bung Viva, kami ingin pastikan sesungguhnya secara politik penunjukan Pak Ahy apakah bisa dimaknai juga sebagai perisai untuk menangkis rencana angket ini? Tidak ada kaitannya dengan rencana hak angket, karena hak angket itu adalah hak konstitusional bagi seluruh anggota DPR. Kami menyatakan silakan saja untuk mengajukan hak angket, karena hak angket itu adalah bagian yang tidak terpisah dari hak kelembagaan. Yang pertama. Yang kedua, kami mengamati bahwa saat ini sedang dalam proses rekapitulasi suara. Ada yang di tingkat desa, di tingkat kecamatan, ada yang di tingkat kabupaten. Artinya proses-proses demokrasi secara teknis melalui pemilu sudah berjalan. Apabila ada kecurangan, ada penyimpangan, kalau menurut saya sebaiknya dilaporkan ke lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang untuk proses pengawasan, yaitu ke Bawaslu atau juga bisa ke Gakumdu, karena ini adalah bagian dari proses demokrasi prosedural yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kalau menggunakan hak angket silakan saja, karena itu adalah jalur politik dan setiap partai politik tentu juga akan punya kebebasan dan kebijakan sendiri-sendiri. Cuman persoalannya sampai saat ini belum ada partai politik yang secara resmi menyatakan akan mengajukan hak angket. Kalau dari timnya Mas Refli tadi kan siap mendukung PDI Perjuangan sebagai leader. Jadi sekarang artinya apa itu? Yang Anda tangkap apa arti bolanya ada di Mas Hendri nih, bolanya ini sekarang ada di Mas Hendri sekarang gitu loh. Jadi proses untuk itu juga tentu membutuhkan sebuah waktu yang
yang begitu perlu perhatian. Bung Hendry, saya geser ke Bung Hendry. Bung Hendry, Anda melihat bahwa ini memang betul-betul tinggal menunggu sikap dari PDI Perjuangan untuk menginisiasi angket ini sehingga pada akhirnya ini semua bisa terrealisasi? Ya, kalau hak angket ya harus dari partai yang ada di DPR kan. Dan kalau memang mau diinisiasi ya diinisiasi dari PDI Perjuangan. Nanti juga diikuti. Hanya memang perhitungannya adalah perhitungan 0103 menurut saya. Jadi hanya pemerintahan ansih. Jadi pasangan 0 partai mendukung pasangan 01 dan pasangan 03. Kalau memang itu kompak, ya memang akhirnya 0103 akan diuntungkan atau mayoritas. Tapi sebetulnya kan ini kan harus segera dilakukan, keburu kan melakukan angket ini. Nah, di sisi lain, sebetulnya dari hak angket ini kan penyelidikan ya. Apakah ujungnya kemudian pembatalan pemilu? Nah, kan kalau tidak salah Bang. Oke, kalau menurut Anda, kalau kemudian penyelidikan, kira-kira objek penyelidikannya siapa ya? Objek penyelidikannya KPU dong, kan penyelenggara pemilu. Ini kan Nah, kalau penyelenggara pemilu kan sudah ada tempatnya, ada Bawaslu di sana dan lain sebagainya. Iya, tapi kan DKPP. Kalau menurut saya nanti Bang Refli tanya, dia lebih ahli hukum tata negara. Oke, saya geser ke Bung Refli kalau gitu. Bung Refli, kalau menurut Anda... Bentar, Bram. Silakan. Kalau ada kekuatan dari partai politik melalui DPR, itu kekuatannya akan lebih dahsyat dari hari ini. Karena yang saya lihat adalah, sebagai pengamat ya, ini yang sekarang berisik untuk membatalkan pemilu kan relawan 01 dan 03. Nah, kalau kemudian ada dari partai politik yang juga melakukan gerakan-gerakan, ini pasti akan lebih keras gitu. Itu Bram. Oke, Bung Refli, kira-kira yang akan diselidiki dalam angket itu siapa? Ya, kalau kita di atas kertas kan yang menjadi objek angket itu adalah tindakan pemerintah, tindakan eksekutif, atau pelaksanaan undang-undang. Nah, jadi pelaksanaan undang-undang itu pelaksanaan undang-undang pemilu. Jadi ada yang menyangkut objek yang jelas, lembaga, ada yang tidak langsung lembaga, tetapi pelaksanaan sebuah undang-undang. Karena itu nanti bergantung kepada DPR, kepada partai-partai politik melalui fraksi di DPR untuk merumuskan apa yang mau diangket. Misalnya kebijakan pemerintah dalam hal menyalurkan bansos sebelum pemilu, atau misalnya keterlibatan aparat ya di dalam proses pemenangan, atau misalnya bahkan angket terhadap dugaan bahwa Presiden Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang, bisa begitu. Jadi tidak semua hal itu bisa dibawa ke KPU dan Bawaslu. Coba bayangkan, atau ke MK. Kalau misalnya objeknya adalah Presiden Jokowi, wah itu levelnya terlalu... Itu melampaui wewenang Bawaslu, DKPP dan lain sebagainya. Itu yang Anda maksudkan? Ya, hanya bisa itu levelnya level politik tertinggi. Jadi check and balances antara kekuasaan eksekutif tertinggi dengan kekuasaan pengawasan tertinggi dalam hal ini DPR. Oke. Soal nanti ujungnya bisa loh impeachment kalau seandainya memang ditemukan sebuah pelanggaran konstitusional yang kemudian memenuhi article of impeachment. Oke. Karena kalau saya mengatakan cawe-cawe presiden dalam proses berpemilu itu mencederai demokrasi. Di Amerika Serikat cuma masang sadap di kantor lawan saja itu kena objek impeachment. Apalagi kalau seandainya Presiden Jokowi mengorkestrasi pemenangan paslon tertentu. Ini dugaan misalnya. Wah, itu lebih lagi justified untuk dilakukan angket. Karena angket bisa masuk kepada impeachment atau masuk kepada rekomendasi sekedar penegakan hukum di dalam saya ke Bung Viva Yoga. Apa tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Bung Refli bahwa ini semua beyond Bawaslu, beyond DKPP, termasuk Mahkamah Konstitusi? Ya, silakan saja untuk mengajukan hak angket ke DPR. Kami juga belum mengetahui materi hak angketnya itu apa kira-kira. Apakah dari sisi penyelenggara undang-undang pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, atau ada objek lain yang menjadi perencanaan
untuk pengajuan hak angket. Tadi kan Sekali sudah lagi saya di-mention sedikit Bung Viva mengenai bansos salah satunya misalnya yang dianggap kemudian Ya, ini silakan saja. Kalau dipolitisir bansos itu kan untuk kemenangan paslon tertentu. Bansos itu kan berdasarkan kepada APBN, Undang-Undang APBN yang telah disetujui oleh pemerintah dengan DPR, baik Pak RT yang ada pemerintah maupun yang di luar pemerintah yang sudah terjadwal. Silakan saja, makanya untuk hak angket itu materinya kami tidak tahu dan ini kan baru perencanaan dan sekali lagi belum ada satu partai politik pun yang secara resmi mengajukan hak angket. Apalagi tadi dikatakan dari 3 sekjen tim Amin itu menunggu keputusan dari PDI Perjuangan dan sementara ini belum ada keputusan. Jadi ini kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Saya geser ke Bung Henry. Kira-kira apa sih makna menunggu keputusan dari PDI Perjuangan kalau memang sikap kan harusnya disampaikan saja secara terbuka. Kenapa harus tunggu-menunggu dalam hal ini? Ada dua alasan. Yang pertama karena PDI Perjuangan memiliki kursi yang paling banyak saat ini di DPR. Kemudian yang kedua memang dorongannya harus dari partai politik sebab saya yakin kalau kemudian hak angket ini jadi digelar, artinya tidak hanya pemilu presiden saja yang menjadi bahan penyelidikan, tapi juga pemilu legislatif. Nah, kalau sudah masuk ke ranah pemilu legislatif, maka ini akan masuk juga ke ranah partai politik. So artinya memang kalau kemudian menunggu dari PDI Perjuangan, memang artinya menunggu dukungan terbesar dari gerakan ini. Karena kalau tanpa PDI Perjuangan dan hanya di paslon 03 ya, saja. Tapi kan semua kan punya hak konstitusional untuk mengajukan itu. Setiap fraksi punya hak itu untuk mengajukan itu tanpa harus menunggu. Iya, tapi kan dukungan terbesar juga penting walaupun syaratnya hanya 25 orang lebih dari satu fraksi. Dan kalau PDI Perjuangan ada, maka kekuatannya akan lebih besar. Nah, bisa saya tambahkan menurut saya. Silakan, Bang. Oke, silakan Bung Refli singkat saja sebelum kita break. Jadi kan kita tahu bahwa kalau PDIP dan P3 bergabung itu jumlah kursi yang dikuasai jadi 314 dan itu adalah mayoritas. Kalau PDIP tidak ikut, maka minoritas. Jadi pengajuan hak angket oleh 25 orang dan tidak dan harus lebih dari satu fraksi itu bisa kandas. Iya, mohon maaf ya Bung Refli, itu kan kalkulasi ya, secara kalkulasi. Tapi kalau disebutkan ini kan kebutuhan. Dalam benak saya artinya urgensi. Karena kalau melihat bahwa ada tata kelola kepemiluan yang bermasalah di sana, sehingga segala sesuatu yang urgent harusnya langsung disampaikan saja secara terbuka tanpa tunggu-menunggu lagi. Kalau mengatakan bahwa hak angket tetapi dengan kekuatan minoritas, nanti malah cuma omongan doang. Oke. Dimajukan ke DPR. Oke, saya berharap sebetulnya ada PDIP dalam dialog kita ini. Nanti kita akan coba hubungi deh. Kita lanjutkan kembali berdialog bersama dengan Bung Refli Harun, Bung Viva Yoga, dan pengamat politik Bung Henry Satrio. Saya kembali ke Bung Viva. Bung Viva, kalau misalnya Anda tadi menyatakan dasar argumentasi Anda, selesaikan perkara pemilu melalui undang-undang kepemiluan dan perangkat-perangkatnya. Tapi kemudian ada juga narasi yang mengatakan bahwa kalaupun sengketa pemilu berakhir di Mahkamah Konstitusi, ini semua masih ada dalam bayang-bayang atau dejavu putusan 90 yang ujung-ujungnya meragukan independensi, imparsialitas dari hakim-hakim konstitusi untuk memutus perkara ini. Bagaimana Anda menjawabnya? Ya, ini demokrasi harus bekerja secara kelembagaan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, integritas dari seluruh proses pemilu yang terjadi. Jadi di Undang-Undang Pemilu ada pelembagaan seperti itu, dan kalau kemudian ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya kalau menurut kami dikembalikan kepada aturan yang ada, karena itu adalah bagian penting dalam proses untuk membangun pelembagaan demokrasi. Ada mekanisme-mekanisme yang menjadi bagian ketika terjadi hal-hal yang menyangkut tentang sengketa dan lain sebagainya. Jadi kalau kemudian itu melalui prosedur demokrasi tidak bisa diterima, bisa melalui jalur politik di DPR, silakan saja seperti itu. Tapi bagi kami akan tetap untuk patuh pada aturan undang-undang, dan kami akan tetap menjaga demokrasi ini agar bisa berjalan baik, dan kita akan terus untuk Saya geser ke Bung Refli lagi ya. Bung Refli, ini juga Anda harus menjawab tudingan bahwa ada narasi yang mengatakan angket ini seolah-olah menunjukkan ketidakpercayaan diri dari hasil investigasi maupun bukti-bukti kecurangan yang sudah dikumpulkan, baik itu
paslon 1 ataupun paslon 3, andai kata memang ini berakhir ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menepisnya? Saya mengatakan ada division of labor ya. Kita kan tidak boleh seolah-olah kita orang bodoh, tidak paham tentang realitas politik. Ada wilayah-wilayah yang kita bisa perjuangkan di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Tapi ada wilayah-wilayah di mana DPR harus turun tangan. Sebagai contoh, ini saya frankly speaking, keterlibatan aparat misalnya, itu nggak bisa diselesaikan di pengadilan. Karena begitu mau dihadirkan saksinya udah ketakutan semua. Sekarang saja saksi-saksi yang memang memegang kunci persoalan itu sudah pada tiarap. Tadi, makanya kalau kita mau bicara tentang kejujuran pemilu, ya kita cek semua bagaimana peran istana, bagaimana peran TNI Polri, bagaimana peran BIN, bagaimana peran anggaran negara, peran menteri dan lain sebagainya. Nah dari situ kita akan tahu ada masalah besar atau tidak, atau masalahnya kecil saja. Kalau saya yakin masalahnya besar, cuma kita nggak berani ngomong, karena kalau kita ngomong, yang ada adalah kriminalisasi. Banyak sekali orang yang ngomong tiba-tiba dihadang dengan Undang-Undang 1 1946, dia nggak menyebarkan hoax, padahal rakyat Indonesia kita semua menuntut pemilu yang jujur dan adil. Pemilu hanya bisa dilakukan kalau penyelenggaranya netral, aparatnya netral, presidennya netral, tidak cawe-cawe. Kan itu intinya. Kenapa kemudian harus ada gesture politik untuk menyelesaikan wilayah-wilayah yang tidak bisa diselesaikan dengan proses mekanisme biasa. Saya sekalian pamit ya, karena saya nggak bisa. Oke, siap. Terima kasih ya. Terima kasih Bung Refli Harun. Ini saya ke... Iya, terima kasih atas waktu Anda. Bung Henry, Assalamualaikum. Iya, salam. Saya geser ke Bung Henry ya. Bung Henry, bagaimana kemudian Anda menjawab seberapa penting kemudian angket ini diajukan, menepis bahwa ada dugaan juga bahwa angket ini bisa jadi menimbulkan polemik baru di tengah bahwa rekapitulasi berjenjang sedang berlangsung, dan pun kemudian kalau misalnya memang ada perkara yang memang harus dituntaskan di sana mengenai intimidasi dan lain sebagainya yang disebutkan tadi, bansos, mengapa tidak dari awal sebelum pemungutan suara? Mengapa tidak dari awal sebelum pencoblosan? Seolah-olah ketika setelah keluar hasil hitung cepatnya barulah kemudian angket ramai-ramai disuarakan. Ya, yang harus dipahami Bram, bahwa hal ini angket ataupun misalnya pertanyaan-pertanyaan dari publik ini bukan tentang tolak hasil pemilu karena kalah, tapi karena ada dugaan kesalahan. Nah, yang berkembang itu kan seperti itu. Nah, dari sisi politik, hal yang bisa dilakukan adalah melalui hak angket memang. Karena ini adalah salah satu atau tinggal satu-satunya cara yang bisa ditempuh selain bergantung kepada MK. Ya, MK itu juga ada polemik sendiri, Bang Abraham. Jadi menurut saya sih, kalau memang angket ini mau dilakukan aja sebelum batas waktu 20 Maret 2024 nanti, gitu. Sehingga keputusan yang terjadi setelah angket itu juga bisa menjadi bahan pada saat nanti sidang MK misalnya. Oke, kita kan tentu tunggu ya, karena ini masih masa reses, tapi 5 Maret kelihatannya DPR sudah kemudian aktif kembali bekerja, dan kita akan lihat sikap mereka. Apakah kemudian ini menjadi satu yang ujungnya realita atau jangan-jangan ujungnya ya wacana. Terima kasih ya Pak Viva Yoga. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Henry Satrio juga sudah hadir bersama dengan kami.